Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nasyirudin, MA, MAG. Perkenalkan, nama saya Abdillah Damar Saputra, NIM 202111341 dari kelas S3I. Di sini saya akan menjelaskan tentang ta'arud al-adillah guna untuk memenuhi tugas usul fikih. Yang pertama yaitu mengenai pengertian tentang ta'arud al-adillah. Secara bahasa, menurut Abdul Wahab Khalaf, ta'arud berarti bertentangannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan menurut bahasa Arab, di dalam bahasa Arab berarti ketidakpaduan satu dengan yang lainnya atau ketidakcocokan satu dengan yang lainnya. Secara istilah, ta'arud adalah bertentangannya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Asy-Syaukani dalam karya monumentalnya Irsyad al-Fuhul menjelaskan, berarti salah satu dari dua dalil menunjukkan pada hukum suatu peristiwa tertentu, sedangkan dalil yang lain menunjukkan hukum yang berbeda dengan itu. Dari beberapa pengertian di atas, ta'arud al-adillah bisa diilustrasikan dengan adanya dua buah dalil hukum. Di samping itu, kedua dalil ini pun menghendaki sebuah hukum yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya pada satu waktu yang sama. Ta'arud memiliki 5 ketentuan, yaitu pertama, adanya dua dalil. Yang kedua, keduanya memiliki martabat yang sama. Yang ketiga, keduanya berbeda. Yang keempat, berkenaan dengan masalah yang sama. Yang kelima, menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Yang selanjutnya yaitu macam-macam ta'arud al-adillah. Yang pertama, ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, ta'arud antara sunnah dengan sunnah. Yang ketiga, ta'arud antara sunnah dengan qiyas. Yang keempat, ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Contoh tentang ta'arud al-adillah juga terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ayat ini menyatakan bahwa setiap istri yang ditinggal mati suaminya, iddahnya selama 4 bulan 10 hari, baik sedang hamil maupun tidak. Bandingkan dengan firman Allah surat At-Tolak ayat 4 yang artinya, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah, mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Ayat ini menyatakan bahwa setiap istri yang sedang hamil, iddahnya sampai melahirkan kandungannya, baik ditinggal mati oleh suaminya maupun ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Menurut ayat pertama, iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Sedangkan menurut ayat kedua, yaitu sampai ia melahirkan kandungannya. Yang selanjutnya yaitu pendapat para ulama. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah-masalah perbenturan antara dua dalil yang qat'i, yaitu pertama, pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa antara dua dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Yang kedua, ada ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil qat'i yang saling berbenturan. Masing-masing dalil
tersebut dipegang oleh ulama yang memandangnya sebagai dalil qat'i. Selain itu, perbedaan pendapat pun terjadi mengenai masalah perbenturan dua dalil yang bersifat zanni, yaitu yang pertama, sebagian para ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang zanni, sebagaimana tidak bolehnya perbenturan dua dalil yang qat'i. Yang kedua, golongan lain membolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang zanni karena tidak ada halangan lagi pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil yang bukan qat'i. Namun, kedua golongan berbeda pendapat itu sepakat bahwa pertentangan antara dalil tersebut hanya sebatas dalam pemikiran para mujtahid saja. Adapun dalam dalil-dalil itu sendiri tidak ada perbenturan. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang hukum ta'arud atau cara mengatasi ta'arud. Apabila dalam pandangan mujtahid nampak ada beberapa dalil yang saling berlawanan, maka wajib baginya mencari solusi mengatasi ta'arud tersebut. Ada dua solusi yang diterapkan untuk mengatasi dalil-dalil yang nampak kontradiksi. Yang pertama dengan menggunakan metode Hanafiyah, yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama nasah, yang kedua tarjih, yang ketiga al-jam'u wa taufiq, yang keempat yaitu tasaqqut ad-dalilain. Yang kedua yaitu metode Syafi'iyah yang menggunakan cara A. kompromi antar dalil yang kontradiktif dengan cara yang bisa diterima, B. mentarjih di antara dua dalil, C. menasah salah satu dalil, D. menggugurkan kedua dalil yang kontradiksi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang metode Hanafiyah dalam memecahkan ta'arud. Menurut Hanafiyah, ta'arud mungkin terjadi di antara dalil-dalil syar'i ataupun di antara dalil-dalil lain yang tidak syar'i. Jika yang terjadi adalah ta'arud di antara dua dalil syar'i, maka seorang mujtahid harus menempuh 4 langkah berikut secara berurutan. Yang pertama adalah menasah. Dalil yang datang belakangan itu menasah dalil yang datang lebih dahulu. Seperti contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Surat ini dinasah oleh surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 yang menjelaskan tentang mawaris, dan para ulama pun sependapat bahwa ayat mawaris itu turun sesudah ayat wasiat, sehingga ayat mawaris membatalkan ayat wasiat. Yang selanjutnya, yang kedua adalah mentarjih. Kalangan Hanafiyah lebih mendahulukan metode tarjih daripada al-jam'u, kompromi, karena mendahulukan yang rojih, yang kuat, dan mengalahkan yang marjuh, yang lemah, adalah hal yang logis. Contohnya dapat dilihat di dalam ayat tersebut, yaitu auma malakas aimanukum, yang artinya atau boleh kalian kumpuli budak-budak kalian semua, dan ayat wa in tasma'u abinal khotin, yang artinya dan janganlah kalian mengumpulkan antara kakak beradik untuk dijadikan istri-istri atau budak-budak yang kalian kumpuli. Ayat pertama di atas mengandung pengertian boleh mengumpulkan kakak beradik untuk bisa disetubuhi, sedangkan ayat kedua mengharamkan hal itu. Tapi yang dimenangkan adalah hukum yang haram, karena hukum haram dalam kasus ini dinilai lebih berhati-hati. Hukum asal farji itu adalah haram. Yang ketiga adalah al-jam'u wa at-taufiq, metode kompromi. Apabila kesulitan untuk dilakukan pentarjihan, maka
seorang mustahid beralih ke metode berikutnya, yaitu metode kompromi di antara dua dalil. Sebab mengamalkan dua dalil yang berbenturan itu lebih baik daripada meninggalkan keduanya. Contoh, mengompromikan kandungan surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbicara tentang hukum iddah bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, dengan Quran surat At-Tolak ayat 4 yang berbicara tentang iddah istri dalam keadaan hamil. Yang keempat adalah tasaqut ad-dalilain. Tasaqut ad-dalilain adalah langkah terakhir mustahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Seperti contoh berikut dari hadis salat khusuf, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-kusufi kama tusalluna rakaata wasjudutaini, yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat khusuf sebagaimana kamu melakukan salat sunat biasa, yaitu satu rakaat dengan dua kali sujud. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Hadis kedua yaitu anna rasulu sholaha raka'ataini bi arba'ati ruku'ati wa arba'i sujudati, yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan salat khusuf 2 rakaat dengan 4 kali ruku' dan 4 kali sujud. Hadis riwayat Imam yang 6. Hadis pertama tentang khusuf ini menjelaskan tata cara sholat tersebut dengan 1 kali ruku' dan 1 kali berdiri untuk setiap rakaat seperti sholat biasa. Sementara hadis yang kedua menjelaskan bahwa sholat khusuf dilakukan dengan 2 kali ruku' dan berdiri untuk setiap rakaatnya. Kemudian ulama Hanafiyah mengkiaskan pelaksanaan melakukan sholat khusuf kepada sholat-sholat lainnya dalam hal jumlah rakaatnya. Yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode Syafi'iyah dalam mengurai ta'arud. Az-Zuhaili menjelaskan mengenai pendapat Syafi'iyah terkait apabila terjadi ta'arud di antara dua qiyas. Adapun apabila ada dua nas yang saling bertentangan menurut pandangan zahir mustahid, maka menurut Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah wajib bagi mustahid untuk mencari solusi dan berijtihad sesuai urutan dan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, dengan menggunakan kompromi antar dalil yang kontradiktif dengan cara yang bisa diterima. Langkah yang pertama ini perlu mendapat perhatian, mengingat bahwa jika memungkinkan dilakukan kompromi meski dengan sebagian cara, maka mengamalkan kedua dalil tersebut hukumnya menjadi sebuah keharusan dan tidak boleh melakukan tarjih. Sebab mengamalkan dua dalil yang bertentangan itu lebih baik daripada meninggalkan keduanya. Yang kedua yaitu mentarjih di antara dua dalil dengan salah satu perangkat tarjih, sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya, dan saya telah menjelaskan sebagian perangkat tarjih yang dimaksud pada saat memaparkan metode penyelesaian ta'arud, sehingga seorang mustahid dituntut untuk mengamalkan dalil yang paling kuat yang menurut hasil pencariannya. Yang ketiga, menasah salah satu dalil. Apabila dengan cara tarjih kedua dalil itu tidak dapat dilakukan, maka cara ketiga yang ditempuh adalah dengan membatalkan salah satu hukum yang dikandung kedua dalil tersebut dengan syarat harus diketahui mana dalil yang pertama kali datang dan mana yang datang kemudian. Yang selanjutnya yang keempat, menggugurkan kedua dalil yang kontradiksi. Apabila cara-cara di atas sulit ditempuh, jadi kedua dalil tidak diamalkan, akan tetapi mengumpulkan dalil selain keduanya.
Yang selanjutnya yaitu tentang tarjih. Tarjih secara bahasa artinya menguatkan. Muhammad Jawad Maghnia mengartikan takhrij dengan menjadikan sesuatu yang lebih kuat. Dan secara terminologis, Romli S.A. memberikan definisi tarjih secara substansial. Beliau mengatakan bahwa tarjih adalah memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat di antara dalil-dalil yang tampak berlawanan. Tentang nasah, secara etimologi ada beberapa makna nasah, di antaranya tabdil mengganti, ar-rafa penghapusan, al-izalah menghilangkan, al-ibtal pembatalan, atau an-nakli memindahkan. Dan secara istilah ada beberapa pendapat ulama, di antaranya Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa nasah adalah pembatalan penggunaan hukum syarak dengan suatu ketentuan dalil yang datang kemudian. Pembatalan tersebut baik secara jelas maupun samar-samar, baik secara kulli maupun juz'i, karena ada ketentuan yang dikehendaki. Syarat-syarat nasah yaitu meliputi: yang pertama, hukum yang dibatalkan bukan persoalan yang berkaitan dengan hukum yang sifatnya permanen dan abadi. Yang kedua, hukum yang dibatalkan bukan persoalan yang semata-mata berpijak pada akal, dilihat dari segi baik dan buruknya. Yang ketiga, hukum yang dibatalkan nasih datang sesudah ketentuan hukum yang dibatalkan mansuh. Selain itu, kedua hukum tersebut mempunyai ketentuan yang sama. Yang terakhir, hendaknya nasah itu berkenaan dengan an-nasah ad-damani, yaitu pertentangan hukum yang tidak ada jalan untuk mengkompromikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.